Oh, masuk TV, Pak. Iya. Oke. Ya, shalom. Shalom. Kedengaran suara saya? Puji Tuhan. Ya, baik, pada saat malam hari ini terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk kepercayaan malam ini untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Ya, saya akan beri judul firman Tuhan malam hari ini adalah, dan sebelum saya akan sampaikan hal itu, saya ingin tanya kepada semua yang hadir pada malam hari ini, pernah mendengar gak ungkapan bahwa keselamatan itu bisa hilang? Atau hidup kekal itu bisa hilang? Dan hidup kekal juga nggak bisa hilang. Dua hal ini, kalau menurut Bapak Ibu, keselamatan atau hidup kekal itu bisa hilang atau tidak? Bisa. Bisa ya? Bisa, oke. Tapi pernahkah kita menyadari bahwa keselamatan atau hidup yang kekal itu kan berhubungan dengan Yesus disalib, kan? Ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus disalib itu enggak dua kali, hanya sekali. Berarti dalam konteks ini berarti hidup kekal itu bisa hilang apa enggak? Hanya sekali. Kalau sekali kan berarti enggak akan ada dua kali. Berarti seharusnya keselamatan atau hidup kekal itu kekal. Iya kan? Dari sisi Yesus hidup kekal itu kekal memang. Karena nggak ada dua kali. Kecuali kalau ada ayat Alkitab yang mengatakan, oh Yesus itu mati bisa dua kali. Berarti keselamatan atau hidup kekal bisa hilang, kemudian ditebus lagi nih. Gitu. Nah oke, jadi pemahaman mengenai hidup kekal itu bisa hilang memang benar. Dan pemahaman mengenai hidup yang kekal itu nggak bisa hilang sama-sama benar. Karena ditinjau dari sisi Yesus tidak akan hilang. Tetapi kalau akan hilang karena memang itu ditinjau dari sisi kita manusia. Jadi paham itu dua-duanya benar. Jadi kita nggak bisa ngambil satu, pilih satu. Nah, oke. Saya akan mulai dengan satu ayat. Satu ayat di dalam Titus. Kita buka dalam Titus pasal yang kedua. Titus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat 15. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15 berkata begini. Kita baca bergantian, saya baca mulai ayat 11, Bapak Ibu baca ayat 12, 13 dan seterusnya. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15 dengan judul kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Ayat 11 berkata begini, karena kasih karunia atau hidup kekal karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Oke, ayat ini dimulai dengan kata karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata. Jadi hidup yang kekal itu untuk semua orang.
Bukan hanya untuk orang Kristen, untuk semua. Pokoknya sama seperti Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia ini bukan bicara soal bumi, tapi isinya, manusianya. Jadi karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Mengacu kepada pertanyaan saya awal, coba kita baca Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Kita perhatikan Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Kalau sudah ketemu minta tolong dibacakan. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan oleh apa? Oleh iman. Jadi iman di sini bukanlah iman seperti kita doa orang sembuh. Iman di sini bukan karena dari nggak ada jadi ada. Tapi iman di sini adalah karunia Allah. Jadi percaya kita sama seperti Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak Tuhan supaya setiap orang yang percaya. Itulah yang dimaksud dengan karunia iman. Jadi karunia iman ini datang dari Tuhan. Kita percaya kepada Yesus Kristus yang lahir, yang mati, bangkit, naik ke surga. Itu karena iman itu. Makanya dikatakan apa? Jangan ada orang yang menyombongkan diri, memegahkan diri. Karena memang iman percaya kepada Yesus Kristus itu bukan dari kita. Ada anak-anak murid saya sekarang kelas 3, kelas 12. Dia itu baru 1 tahun ini terima Tuhan Yesus. Saya tanya, kamu kenapa kok bisa percaya sama Yesus? Dia bilang, saya mimpi. Mimpinya gimana? Mimpinya dia didatangi oleh Tuhan Yesus. Didatangi oleh Yesus, kemudian dia percaya Yesus. Jadi inilah yang disebut dengan karunia iman. Jadi bukan karena dia ngapa-ngapain, bukan karena dia sudah berbuat baik, bukan karena dia udah rajin gereja, bukan karena dia udah lincah berdoa, bukan karena dia sudah pandai menyampaikan firman, bukan karena. Ya. Jadi karunia iman menyebabkan dia percaya kepada Yesus Kristus. Nah, jadi kita perhatikan inilah yang gak bisa kita lupa. Karunia iman yang diberikan Yesus kepada kita membuat kita manusia yang berdosa, manusia yang gak berdaya. Kita punya iman dan percaya kepada Yesus Kristus, sehingga firman Tuhan bilang apa? Kita memperoleh hidup yang kekal. Selamat. Amin. Selamat. Pertanyaannya, bisa hilang atau tidak? Tadi Pak Jos bilang bisa hilang. Kalau bisa hilang, renungkan baik-baik berarti. Amin. Kalau bisa hilang loh, kecuali kalau kita yakin nggak bisa hilang. Tapi karena ada pertanyaan bisa hilang, ya berarti ya hati-hatilah. Amin. Apa sih penyebab utama bisa hilang? Yuk kita coba buka Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2 ayat 19 dan 20, minta tolong dibacakan.
Amin. Iman tanpa perbuatan, iman apa? Kosong. Ayat 19 berkata, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu bagus, itu baik katanya. Tapi demit-demit yo percaya, setan lebih percaya dari kita. Setan itu kata Ayub itu naik turun surga. Jadi bukan hanya pendeta bisa naik turun surga. Jadi kalau setan naik turun surga, terus sekarang ada pendeta naik turun surga, berarti saya sempat debat di TikTok kemarin bahas soal Tritunggal. Dia bilang bahwa dia itu nabi. Saya bilang, nabi udah nggak ada bro. Nabi udah nggak ada. Yesus udah selesaikan kenabian. Oh enggak, saya naik turun surga. Waduh, kalau udah begini nggak usah debat, wes selesai. Karena dia bisa ke surga dan bisa ke neraka. Waduh, saya bilang dalam hatiku ngalah-ngalahin setan berarti ini. Oke, jadi engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah. Tetapi setan pun percaya itu. Setan percaya. Ayat 20 bahkan dikatakan apa? Mereka gemetar. Bahasa Jawa bilang apa gemetar? Ndredeg. Ketemu Yesus niku ndredeg mestine. Kalau kita ndredeg apa ora? Setan lo masih ndredeg. Kalau setan aja ndredeg, kalau kita nggak ndredeg masih lebih baik siapa berarti? Ya jadi memang kalau kita mau ukur keimanan kita dengan setan, setan lebih hebat. Setan lebih banyak tahu dari kita. Oh, setan dari sejak sebelum dunia ada, bahkan Adam dan Hawa aja mampu loh digulingkan. Apalagi kita. Nah dikatakan engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah, itu baik, bagus. Tetapi setan pun juga percayakan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Apa? Kalau begitu, apa sih yang menyebabkan hidup kekal itu bisa hilang? Dari ayat ini. Beriman tapi tanpa berbuat. Yesus bukan berarti menyelamatkan kita terus kita berbuat, bukan. Karena keselamatan atau hidup yang kekal itu otomatis gratis kan? Sudah diberi. Tetapi rupanya iman itu nggak sampai di situ. Bukan kita hanya beriman percaya Yesus kita selamat, bukan. Tapi rupanya kalau kita perhatikan dari ayat ini, setan percaya, beriman, tetapi mereka tidak berbuat. Mereka kosong. Karena tidak berbuat apa-apa. Jadi persoalannya adalah apa yang menyebabkan hidup kekal bisa hilang? Karena beriman sama seperti setan. Hidup kekal memang nggak bisa hilang. Tapi ternyata ada orang yang beriman modelnya seperti setan. Ini kan ngeri ya. Nggak heran kenapa orang tinggalkan Yesus. Karena imannya modelnya kayak setan. Percaya iya Pak, percaya. Ke gereja iya. Baptis bola-balik iya. Tapi endingnya tinggalkan Yesus. Mungkin ada teman-teman kita begitu ya. Saya sempat mengambil pernyataan Pak Pugu tadi. Intinya kalaupun mati dalam Kristus sudah nggak ragu Pak Pugu. Oh sangat tidak ragu. Iman yang begini nggak bisa hilang. Amin. Harusnya begitu kita.
Oke, sebelum saya lanjut, ada yang mau menanggapi boleh. Kita santai karena di meja ya. Karena kita satu meja berarti kita nggak usah tegang-tegang lah. Jadi gini, beriman kalau hanya seperti setan beriman, percaya satu Allah satu Tuhan iya. Tetapi tanpa perbuatan, maka iman itu adalah iman yang kosong. Makanya tidak heran kenapa orang yang sudah terima Yesus, terima hidup kekal, bisa hilang. Pertanyaan kita adalah, apakah Tuhan Yesus salah memilih Yudas? Enggak salah. Tapi Yudas imannya kayak setan memang. Petrus sama. Makanya kan kepada Petrus dan kepada Yudas, Yesus sering bilang apa? Hai setan, enyalah daripadaku. Karena terkadang Petrus berimannya kayak setan, ditegur Tuhan. Yudas juga sama. Awas, ada setan sedang mengintip di hatimu. Jadi yang menyebabkan hidup kekal bisa hilang adalah beriman yang salah. Beriman sama seperti imannya setan. Oke, kita kembali ke Titus. Titus pasal 2 tadi. Titus pasal 2 tadi berkata begini. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ayat 12 berkata apa? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya, cukup. Kita kan sudah menerima hidup kekal. Tapi perhatikan ayat ini, Ia atau Yesus mau mendidik kita supaya apa? Pertama, tinggalkan kefasikan, dan yang kedua, tinggalkan keinginan duniawi. Cuma dua aja. Dua ini aja, tinggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, maka semua yang ada di ayat-ayat selanjutnya beres. Tapi ini dua hal ini yang menjadi penyebab kunci orang bisa tinggalkan Yesus. Orang bisa tinggalkan hidup kekal. Cuma karena fasik dan keinginan dunia. Apa itu fasik, Pak? Apa itu fasik? Kalau kita baca Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Mazmur 1 ayat 1 khususnya berkata apa? Jangan duduk, jangan berdiri, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Rupanya orang fasik menasihati loh. Amin. Jadi yang suka nasihati berarti jangan ikuti, jangan duduk, jangan berdiri, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik ini adalah orang yang tahu firman tapi ra gelem nglakoni. Niku jenenge fasik. Tapi kalau nasihati, wow, harus dengar. Siap mendengarkan nasihat orang fasik? Jangankan dengar, Bapak Ibu, duduk saja, berdiri situ, apalagi berjalan dengan dia, nggak boleh. Apalagi mau dengarkan nasihat. Orang usahlah, nggak usah. Coba kita mau lihat dulu ciri-ciri orang fasik kayak apa. Coba kita buka Mazmur pasal 110.
Mazmur 110 ayat 1 sampai 3. Tolong dibacakan Mazmur 110 ayat 1 sampai 3. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. 110 ya. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan dari kandungan. Fajar tampil bagimu, peremajaanmu seperti itu. Maaf, benar ya 110. Iya, 110. Coba 100 deh, coba 100. 100. Apa mungkin saya salah tulis ya? Ayatnya itu mengatakan bahwa orang fasik itu giat memburu orang yang tertindas. Terus orang fasik itu memuji-muji keinginan hatinya, mengutuki dan menistakan Tuhan. 10 ya? Oke, coba Mazmur 10. Mazmur 10 ayat 1 sampai 3. Ya. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang lobak menutupi dan menista Tuhan. Ya. Betul. Terus merasa orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali jauh dari dia. Dia menganggap remeh semua lawannya. Oke. Itulah ciri orang fasik. Orang fasik itu memburu orang tertindas. Yang kedua, memuji-muji keinginannya, keinginan hatinya. Jadi karena sudah ada orang yang gak muji dia puji sendiri. Ini namanya apa ini? Makan puji. Jadi makan puji sendiri. Karena gak ada orang yang memuji dia, maka dia memuji diri sendiri. Dan yang lebih parah, dia suka ngutuki. Orang sesamanya manusia dikutuki. Jangankan manusia, dikatakan apa tadi? Tuhan pun dinista. Jadi bukan agama aja dinista, tapi Tuhan pun dinista. Kalau udah begini nggak ada hukum yang bisa menyelesaikan. Ya Pak Pugu. Kalau masih menista agama masih bisa, tapi kalau udah Tuhan yang dinista, selesai. Siapa mau bela kalau udah Tuhan yang dinista? Coba perhatikan Bapak Ibu di media sosial, orang-orang yang sudah tinggalkan Tuhan Yesus. Temannya tadinya dinista, kemudian agamanya tadinya dinista, bahkan yang parah, Yesus pun dinista. Betul? Tuhan pun dinista. Bahkan mereka berkata bahwa tidak ada Allah, tidak ada Tuhan, tidak ada Yesus. Bahkan mereka berkata bahwa Tuhannya kita adalah manusia. Ini parah kalau jadi orang fasik. Itu pertama, jadi orang fasik. Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang tadi, jauhkan dirimu dari kefasikan dan keinginan dunia.
Jadi ciri orang fasik itu sombong, suka mencela, bahkan dengki dan iri hati. Jauhilah orang fasik. Amin. Yang kedua apa tadi di situ? Jauhi kefasikan, dan yang kedua apa? Tinggalkan keduniawian. Adam dan Hawa itu gagal mencapai apa yang Tuhan inginkan karena apa? Keinginan dunia. Jadi keinginan hati Hawa itu begini, ketika Tuhan bilang buah yang ada di tengah taman ini nggak boleh dimakan, yang lain boleh. Iblis datang sama dia. Oh Hawa, boleh kok kamu makan. Kalau kamu makan itu, maka kamu akan jadi sama seperti Allah. Iblis bukan saja bisa menggoda manusia, tapi Tuhan Yesus pun digoda. Itu hebatnya. Sampai Tuhan Yesus pun digoda. Hanya karena apa? Iblis menggoda Yesus. Iblis bilang, kalau engkau mau tunduk kepadaku, menyembah kepadaku, aku akan berikan apa? Semua yang ada di dunia ini aku berikan. Iblis nggak ngerti kalau semua yang ada itu diciptakannya Yesus. Yesus yang ciptakan. Tapi justru itulah yang ditawarkan kepada Yesus. Makanya Yesus bilang, lu harus nyembah kepada Allahmu. Allahnya setan siapa? Ya bapaknya setan. Ya Yohanes 8 ayat berapa di situ? Bapa dari segala setan. Bapak, ada bapaknya juga. Sembahlah kepada bapakmu. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 dan 17 berkata begini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dunia ini sedang lenyap oleh karena apa? Keinginan dunia. Apa itu keinginan dunia? Keinginan daging, mata, angku, keangkuhan hidup. Mau jadi sama seperti Allah, keangkuhan hidup. Keinginan mata, lihat ingin. Keinginan daging. 3 aja nih. Kalau kita tidak bisa, ya hidup kekal bisa hilang. Karena ini tawaran setan kepada Tuhan sendiri. Dan ini pun ditawarkan sama kita. Saya ketika live di TikTok saya itu, orang-orang teman-teman di seberang itu bilang begini, Pak, udahlah ke agama kita aja. Ada yang bilang 50 juta, 10 juta, 20 juta. Itu duit semua. Siapa ndak mau, Pak? Enak kata Pak kalau langsung jadi ustadz. Wih. Cuma karena mau tinggalkan hidup kekal, tawarannya apa? Dunia yang sifatnya sementara. Jadi orang bisa tinggalkan Yesus karena harta, karena cinta, lope-lope. Lope-lope sementara, cinta. Yang ketiga, tahta. Wanita iya termasuk. Pria juga. Bukan hanya wanita, pria juga dong. Ya. Jadi itulah, jadi jangan jauhkan diri kita dari kefasikan. Yang kedua, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Itu semua ada di dunia dan ada di sekitar kita. Ayat terakhir, nggak usah lama-lama ya. Ayat terakhir.
Ayat terakhir kita baca Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Efesus 5 ayat 15 sampai 21 berkata begini, "Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang pada yang lain di dalam takut akan Tuhan." Saya senang dengan Pak Pugu. Pak Pugu orangnya jujur. Iya Pak Pugu. Jujur. Jadi kalau tadi menurut cerita kan pulang mabuk. Kalau orang nggak jujur, nggak mau cerita kalau dia mabuk. Tapi Pak Pugu jujur, cerita apa adanya, seperti itu. Mungkin kalau kita mikir-mikir ya, kita mabuk, kita mau cerita ke orang lain, nanti ketahuan siapa kita. Emang jeleknya di mana, mabuk? Nah itu dia. Coba bisa dijelaskan ke saya. Saya puluhan tahun mabuk tiap hari. Iya, maksudnya kan kalau mabuk, ini dibilang apa? Jangan mabuk Ya oleh karena anggur. mainnya baru RT 1, RT 2, tidak punya perspektif yang berbeda terhadap mabuk. Kan gitu. Opini itu kan dari persepsi dari perspektif. Nah kalau taunya ya RT 6, RT 7, RT 6, RT 7 ya nggak tahu. Jadi itu firman Tuhan bilang, jangan kamu mabuk oleh anggur. Saya dulu juga tukang mabuk. Jadi saya kalau mabuk di kampung itu ya seringkali diangkut di got. Itu minuman saya. Impor semua itu. Ya. Jadi teman-teman saya ngambilnya di got, saluran. Kenapa? Karena udah jatuh di saluran. Hilang kesadaran kan kalau sudah mabuk. Ya, tapi itulah firman Tuhan datang kepada kita bahwa biarlah kita menjadi orang bijaksana. Perhatikanlah hidup kita semua pada malam hari ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.